Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Kami sembah Engkau Tuhan. Seluruh hidupku memujimu, ku memujamu, ya Allahku. Katakan, ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Mari sekali lagi katakan segenap kerinduan kita. Inilah rinduku kepadamu, segenap hati, segenap hati. Katakan menyembahmu, nyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku memujamu, ya aku. Katakan, ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan, ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Mari sekali lagi. Inilah rinduku kepadamu, segenap hati. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hari Agus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu.
Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Oh, katakan Haleluya. Mari sama-sama. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Yang rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, rindukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan Sama-sama katakan. haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi katakan. Oh. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, katakan, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Mari sama-sama katakan. Haleluya. Haleluya, katakan, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan. Oh, haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Sekali lagi katakan haleluya. Amin. Katakan. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang. Oh, haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi katakan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan. Semuanya katakan. Amin. Dapat rasakan kasih-Nya Di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, rindukan badai. Oh, amin. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Amin. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga. Sekali lagi katakan haleluya. Oh, haleluya. Semuanya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Oh, haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara sekalian. Amin. Amin. Haleluya.
Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Yesus, hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sekali lagi katakan, Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Mari sama-sama katakan Hosana, Hosana, terpujilah. Sekali lagi katakan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah. Sekali lagi katakan Hosana, Hosana, terpujilah. Sekali lagi katakan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya.
Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami bawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, kami mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatan di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami mohon pertolongan Tuhan agar usaha vaksinasi untuk menangkal penyakit COVID-19 dapat terlaksana dengan baik tanpa ada efek samping yang membahayakan. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari muka bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19 sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Berikan juga Tuhan kepada benua Afrika hujan yang secukupnya, supaya benua Afrika terhindar dari bencana kelaparan. Kami juga berdoa kiranya Tuhan memberikan kepada Indonesia hujan yang secukupnya, sehingga Indonesia juga terhindar dari kekeringan, dan juga berikanlah hujan secukupnya yang tidak menimbulkan banjir atau bencana yang lainnya. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah,
Mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai Allah meneguhkan pemberitaan Injil dengan mujizat. Mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Kisah Para Rasul. Kita akan baca dari pasal 8 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Tuhan Yesus berkata, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Tuhan Yesus berkata, bukti bahwa kita benar adalah murid-Nya adalah apabila hidup kita berbuah banyak, sehingga dengan demikian Bapa dipermuliakan. Memuliakan Allah Bapa dan berbuah banyak harus menjadi kerinduan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita ingatkan diri kita tentang satu hal yang dapat kita lakukan untuk mentaati perintah Tuhan ini. Allah Bapa akan dipermuliakan dan hidup kita akan berbuah banyak apabila kita memberitakan Injil. Filipus adalah salah satu contoh orang yang setia memberitakan Injil. Filipus mula-mula melayani sebagai seorang yang membagikan jatah bantuan makanan kepada para janda. Tetapi ketika terjadi penganiayaan setelah kematian Stefanus, Filipus rupanya termasuk ke dalam mereka yang tersebar kemana-mana sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Hasilnya Tuhan meneguhkan firman-Nya dengan mujizat kesembuhan dan pengusiran setan. Kita baca dalam firman Allah, sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Akibatnya banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Kita baca dalam firman Allah, ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Apakah ada di antara kita yang ingin melihat mujizat-mujizat seperti bagaimana orang dilepaskan dari ikatan kuasa kegelapan? Apakah ada yang ingin melihat mujizat seperti orang lumpuh dan orang timpang disembuhkan? Apakah ada yang ingin melihat mujizat bagaimana mata yang buta dicelikan, yang tuli mendengar, yang bisu bisa berbicara, kanker lenyap, tumor lenyap, dan sebagainya? Bila ya, pergilah beritakan Injil, sebab Tuhan Yesus telah berfirman, pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan.
kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Tuhan Yesus berjanji bahwa bila Injil diberitakan, Tuhan akan meneguhkan pemberitaan Injil itu dengan mujizat-mujizat yang menyertainya. Kita baca dalam Injil bagaimana ketika murid-murid mentaati perintah Tuhan untuk memberitakan Injil, hasilnya adalah lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Pada kesempatan yang lain, ketika Tuhan Yesus kembali mengutus ke-70 murid-muridnya untuk memberitakan Injil, Ia berpesan, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Kembali kita melihat di sini bagaimana ketika Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk memberitakan Injil, Ia berjanji akan meneguhkan pemberitaan Injil dengan mujizat kesembuhan. Ketika ke-70 murid ini mematuhi perintah Tuhan untuk memberitakan Injil, mereka menemukan bahwa bukan hanya sakit penyakit yang disembuhkan, ternyata setan-setan juga takluk kepada mereka demi nama Tuhan Yesus. Alkitab mencatat, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Allah meneguhkan pemberitaan Injil dengan mujizat. Kita baca dalam Alkitab bagaimana setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib dan bangkit dari antara orang mati, gereja yang mula-mula memberitakan Injil, dan Allah meneguhkan pemberitaan Injil itu dengan mujizat-mujizat. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Sekarang, apabila kita telah yakin bahwa Allah meneguhkan pemberitaan Injil dengan mujizat-mujizat, apakah isi berita Injil yang begitu penuh dengan kuasa Allah ini? Firman Allah berkata, akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Memberitakan Injil berarti memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus bukan manusia yang disembah sebagai Tuhan. Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Firman Allah berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Maksudnya sebelum ada semua yang lain, sudah ada firman. Sebab firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kemudian firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia, berarti Allah pencipta langit dan bumi, Allah pencipta segala sesuatu, Allah pencipta manusia, telah menjadi manusia. Dan firman atau Allah yang telah menjadi manusia ini
penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Siapakah namanya? Kita baca dalam firman Allah, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi firman atau Allah yang telah menjadi manusia yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran ini tidak lain daripada Yesus Kristus. Mengapa Allah menjadi manusia dan bernama Yesus? Firman Allah berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang tanpa kecuali telah berbuat dosa, dan upah dosa ialah maut. Hukum Allah telah menetapkan bahwa upah dosa ialah maut. Bila orang bekerja, dia akan mendapat upah. Bila orang berbuat dosa, dia juga akan mendapat upah, yaitu maut. Maut berarti mati, masuk neraka. Jadi bila manusia ingin membayar sendiri hukuman dosanya, manusia harus mati, masuk neraka, lalu keluar lagi dan hidup selama-lamanya. Tidak ada seorang pun yang sanggup melakukannya. Dengan kata lain, manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari hukuman dosa. Manusia memerlukan seorang juru selamat. Dan Allah di dalam kasih-Nya telah menyediakan juru selamat yang diperlukan oleh umat manusia. Pada lebih dari 2000 tahun yang lalu, Allah pernah meninggalkan sorga mulia menjadi manusia dan bernama Yesus. Dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan hukuman dosa semua orang. Namun pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati paling tidak membuktikan 3 hal. Yang pertama, kebangkitan Yesus dari antara orang mati membuktikan bahwa Yesus benar adalah Tuhan sesuai pengakuannya. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati membuktikan bahwa hukuman dosa manusia sudah lunas dibayar oleh kematian Yesus. Bila seandainya kematian Yesus di kayu salib belum cukup untuk melunasi hukuman dosa seluruh umat manusia, tentu Yesus masih mati sampai sekarang ini. Tetapi karena kematian Yesus di kayu salib telah diterima oleh Allah yang Maha Suci, telah diterima oleh Allah yang Maha Adil sebagai pelunasan hukuman dosa seluruh umat manusia. Yesus tidak perlu mati terus, Dia bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati membuktikan bahwa Yesus sanggup menyelamatkan dengan sempurna setiap orang yang datang kepada Allah melalui Dia. Itu sebabnya firman Allah dengan tegas berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Diselamatkan dari hukuman dosa, diselamatkan dari tuduhan rasa bersalah karena dosa, diselamatkan dari penderitaan yang ditimbulkan oleh dosa, diselamatkan dari kebiasaan berbuat dosa. Mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan berarti kita bersedia hidup kita diatur oleh perintah-perintah Tuhan Yesus. Bila kita belum mau hidup kita diatur oleh perintah-perintah Tuhan Yesus, berarti kita belum bertuhankan Yesus. Kita sekedar beragama Kristen. Tetapi yang menyelamatkan bukanlah agama Kristen. Yang menyelamatkan adalah satu pribadi yang hidup yang bernama Tuhan Yesus Kristus.
firman atau Allah yang telah menjadi manusia. Dikatakan mengenai gereja yang mula-mula, akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Hasilnya, dan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Allah meneguhkan pemberitaan Injil dengan mujizat dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Dalam bukunya yang berjudul Nothing is Impossible with God, atau tak ada yang mustahil bagi Tuhan, Pendeta Kathryn Kuhlman bersaksi tentang seorang ibu yang mengalami kecelakaan lalu lintas pada tahun 1957. Akibatnya terjadi kerusakan pada syaraf dan persendian yang mengakibatkan rasa sakit luar biasa. Dia mencoba berobat ke berbagai dokter dan rumah sakit, termasuk ke klinik Mayo yang terkenal di Rochester, Minnesota, Amerika Serikat. Tetapi mereka tidak bisa menyembuhkan. Untuk mengurangi sakit, mereka hanya bisa meminta ibu ini memakan Demerol, semacam narkotika sintetis yang bisa mengakibatkan kecanduan. Selama 12 tahun, ibu ini hidup tanpa ada harapan untuk bisa sembuh dan hanya bisa memakai Demerol atau morfin sintetis untuk mengurangi rasa sakit. Ibu ini mempunyai seorang pembantu yang mulai bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada ibu ini. Pembantu ini menganjurkan agar ibu ini minta tolong kepada Tuhan Yesus. Ketika pembantu ini menganjurkan agar ibu ini pergi menghadiri kebaktian Pendeta Kathryn Kuhlman, ibu ini berkata hal itu mustahil sebab suaminya adalah seorang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi berkat doa dan berkat usaha pembantu ini dan teman-teman yang lain yang juga bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada ibu ini, akhirnya ibu ini dan suaminya menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan ibu ini menerima mujizat kesembuhan di salah satu kebaktian Pendeta Kathryn Kuhlman di Shrine Auditorium di kota Los Angeles. Allah masih meneguhkan pemberitaan Injil dengan mujizat-mujizat. Firman Allah berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Mari kita beritakan, Allah masih meneguhkan pemberitaan Injil dengan mujizat-mujizat yang menyertainya. Apakah ada di antara kita yang mempunyai teman atau tetangga atau anggota keluarga yang membutuhkan mujizat dari Tuhan? Mungkin mereka perlu disembuhkan dari sakit penyakit. Mungkin mereka dicekam oleh kecemasan, kekhawatiran, takut menghadapi masa depan. Mungkin mereka ada keperluan keuangan. Mungkin mereka ada masalah rumah tangga. Mungkin mereka ada masalah yang di luar kemampuan mereka untuk menyelesaikannya. Bila kita ingin berbuat sesuatu untuk membantu mereka, mari kita beritakan Injil kepada mereka. Mari kita buktikan bagaimana Tuhan masih setia
melakukan apa yang dahulu dilakukannya, yaitu meneguhkan pemberitaan Injil dengan mujizat-mujizat. Di sekitar kita ada orang-orang yang tidak bisa dijangkau oleh pendeta. Mereka tidak kenal pendeta atau tidak terbuka kepada pendeta, tetapi barangkali mereka terbuka kepada saudara, sebab saudara adalah temannya. Diperlukan pejabat pemerintah, pengusaha, karyawan, siswa sekolah, mahasiswa, ibu rumah tangga yang rela bersaksi kepada teman-temannya dan memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus kepada mereka. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau berpindah. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Irialamo kakaralabasanda chorialabakushai, kakaralabasanda chorialabakushai. Firman Allah berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, alias semua orang. Mari kita beritakan bahwa Allah masih meneguhkan pemberitaan Injil dengan mujizat-mujizat yang menyertainya. Apakah ada di antara kita yang mempunyai teman atau tetangga atau anggota keluarga yang membutuhkan mujizat dari Tuhan? Mungkin mereka perlu disembuhkan dari sakit penyakit. Mungkin mereka sedang dicekam oleh kecemasan, kekhawatiran, takut menghadapi masa depan dan sebagainya. Mungkin mereka ada keperluan keuangan. Mungkin mereka ada masalah rumah tangga. Mungkin mereka ada masalah yang di luar kemampuan mereka untuk menyelesaikannya. Bila kita ingin berbuat sesuatu untuk membantu mereka, mari kita beritakan Injil kepada mereka. Mari kita buktikan bagaimana Tuhan masih setia melakukan apa yang dahulu dilakukannya, yaitu meneguhkan pemberitaan Injil dengan mujizat-mujizat. Di sekitar kita ada orang-orang yang tidak bisa dijangkau oleh seorang pendeta. Mereka tidak kenal pendeta atau tidak terbuka kepada pendeta, tetapi barangkali terbuka kepada saudara, sebab saudara adalah temannya. Diperlukan pejabat pemerintah, pengusaha, karyawan, siswa sekolah, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan anak-anak yang rela bersaksi kepada teman-temannya dan memberitakan Injil kepada mereka. Mari kita sebutkan nama mereka. Mari kita doakan mereka sekarang. Bapa kami yang di sorga, kami sebutkan nama orang ini. Kami mohon agar Roh Kudus menginsafkan mereka akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Penuhkan kami Tuhan dengan Roh Kudus. Penuhkan kami Tuhan dengan segala keberanian untuk menyampaikan Injil, bahwa Yesus adalah Tuhan kepada mereka. Ulurkanlah ya Bapa tangan-Mu untuk menyembuhkan orang dan mengadakan tanda ajaib dan tanda mujizat demi nama Yesus anak-Mu yang kudus. Bila ada yang didoakan lebih lanjut, mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan sekarang ini. Mari Bapa, tolonglah setiap anak-Mu yang sedang sekolah atau kuliah, supaya mereka bisa menyelesaikan sekolah, bisa menyelesaikan kuliah,
dengan hasil yang sangat baik. Kami juga mohon agar anak cucu kami dijauhkan dari pergaulan yang buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang butuh tempat tinggal, Tuhan berikan tempat tinggal. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang Tuhan sudah sediakan. Yang merindukan keturunan, Tuhan berikan keturunan. Keluarga kami yang perlu bertobat, Tuhan bawa kepada pertobatan. Masalah rumah tangga Tuhan selesaikan. Sakit penyakit Tuhan lenyapkan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh maut dan kerajaan maut aku tengking engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Yang ada keperluan keuangan, mari Tuhan adakan mujizat keuangan untuk menjawab segala keperluan anak-anak-Mu. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak Tuhan yang butuh pekerjaan dan usaha. Tuhan berikan pekerjaan dan usaha. Yang menghadapi masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan yang menolong. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen dan sebagainya, kiranya Bapa mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, kiranya Bapa mengadakan mujizat untuk menjawab segala keperluan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh putus asa, roh ingin bunuh diri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami, dan kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi nomor kami di nomor kontak gereja seperti yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2022 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
izinkan saya untuk berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur dan korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah pada hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan, yaitu sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara belum memiliki kepastian pengampunan dosa dan saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Mari kita ucapkan kata-kata doa ini sebagai pengakuan iman kita. Saya minta setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini sebagai pengakuan iman kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu pengampunan-Mu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah hari ini, mari kita nyanyikan lagu ini sebagai pengakuan iman dan pengabdian hidup kita kepada Tuhan. Kulihat orang yang dalam gelap, ku dengar jerit putus asa, hatiku dibakar oleh kasih, untuk bawa terang Yesus ke mereka. Ambil Tuhan bentuk pakai, ku bersandar padamu. Ambisiku telah sirna, lukanya kau sembuh.
Mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya, amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Sudah tajuk rajamu, dari tandan berhala, jiwa-jiwa Tuhanmu, Dia cari lalu bawa, gunakan jiwa Tuhanmu, Dia cari lalu bawa, sudah tajuk rajamu, dari tandan berhala, jiwa Tuhanmu, Dia cari lalu bawa, gunakan rajamu, dari tandan permata, jiwa Tuhanmu, Dia cari lalu bawa, sudah tajuk rajamu, dari tandan berhala, jiwa Tuhanmu, Dia cari lalu bawa, gunakan rajamu, engkau cari intarkan, tajuk Al-Masih, ingat dalam imbahan ada intan yang bermain. Saya katakan engkau cari intan kamu, engkau cari intan kamu, tajuk
intan yang permai. Intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhanmu. Dia cari lalu bawa, ku datang juga